Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Yayasan Pendidikan Islam Al-Ashirah Al-Karimiyah. Mudah-mudahan Allahul Karim Sahibul Jud wal Karam insyaallah Allah Ta'ala memperlakukan kita dengan anugerahnya, dengan kedermawanannya, dengan pemberiannya, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini kita berkumpul merayakan maulidnya. Hasyal karim yarudduhum adsya wa qad waradu wa aslul jud min dzal manba'i waradu ala nahril hayati fa kulluhum sharibu fa kam fi rakbi min mutadalli'i. Hasyal karim yarudduhum adsya wa qad waradu wa jud min dzal manba'i. Kita datang ke perjamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap majlis, setiap nasihat, setiap tempat di mana di situ kita bersalawat, berzikir, mengkaji ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau setiap kumpulan maulid, itu semuanya adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mawaidul khair mabsutah liman bayrid, dan hidangan kebaikan terbentang luas bagi mereka yang mau datang. Bagi mereka yang mau datang terbentang anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini majlis ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tiap majlis yang kita hadirin adalah hidangan. Tiap salat jamaah yang kita hadirin adalah hidangan. Tiap kedatangan kita, i'tikaf kita di masjid adalah hidangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sudah ada di dalam hidangan tersebut, ambil daripada hidangan itu, kita sia-siakan hidangannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling rugi yang hadir perjamuan tapi dia masih pulang kelaparan, pulang enggak dapat apa-apa. Itu adalah orang yang paling rugi. Hadir perjamuan tapi dia pulang masih kehausan, masih kelaparan, enggak minum seteguk air pun juga, enggak makan sesuap makanan pun juga, sedangkan semua orang kenyang, semua orang dapat bagian. Terharamkan kesombongan, haramkan dikarenakan sikapnya yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu harbun min fatan muta'ali kasayli harbun min makanil ali. Ilmu menjauh kabur dari pemuda yang tinggi hati yang sombong, sebagaimana air kabur dan menjauh dari tempat yang tinggi. Sebagaimana air menjauh dari tempat daratan yang tinggi, maka ilmu pun juga menjauh dari pemuda yang tinggi hati. La yanalul ilma al-mutakabbir walal mustahi. Enggak bakal mendapatkan ilmu orang yang tinggi hati yang sombong, dan juga enggak bakal mendapatkan ilmu orang yang pemalu. Malu bertanya, malu dalam ilmu agama itu namanya malu-maluin. Jangan malu di dalam menuntut ilmu. Sesungguhnya malu akan kebodohan, jangan malu belajar menuntut ilmu. Kalau seandainya seseorang dia malu untuk menuntut ilmu sekarang, dia malu menuntut ilmu karena usianya mungkin udah tua atau usianya udah lanjut, dia malu menuntut ilmu, maka dia akan mencicipi kehinaan, kebodohan seumur hidupnya sampai akhir hayatnya. Apabila dia tidak memiliki ilmu, dia belajar, dia nuntut ilmu, enggak malu untuk belajar ilmu agama, maka besok, lusa, bulan ini, bulan depan, tahun ini, tahun depan dia akan menjadi orang yang berilmu. Udah hilang, selesai urusan dia dengan rasa malu akan kebodohan tersebut. Tetapi apabila seseorang dia hari ini bodoh, dia enggak mau belajar, besok ya tetap bodoh, lusa tetap bodoh, tahun depan tetap bodoh, bulan depan terus sampai mati tetap bodoh. Dan ketahuilah orang yang bodoh adalah orang yang mati batinnya. Sehingga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah taala sebagai muallim, sebagai pengajar, sebagai muallim, pembawa ilmu.
innama bu'ithtu muallima, aku diutus oleh Allah Ta'ala sebagai muallim dan menerjemahkan keilmuan dengan sepaket, bukan setengah-setengah, dan sepaket dengan pengamalannya, dengan akhlaknya, dengan sikapnya. Ilmu bil amali yazku wa bil ahwali wa laysa bil agwali wa kathratil jidali al ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh wa man fatahu ta'lim waqta syababihi tajar'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang di masa mudanya dia enggak nuntut ilmu, maka dia akan mencicipi pahitnya rasa malu, kebodohan seumur hidupnya. Hayatul fata bil ilmi wat tuga idza lam yakuna la atibara li dzatihi. Hidupnya seseorang dengan ilmu dan ketakwaan. Kalau enggak ada ilmu, enggak ada takwa, ngapain lu hidup? Enggak ada ilmu, enggak ada takwa, mau ngapain hidup? Enggak dianggap hidupnya dia. Wa man fatahu ta'lim itu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Orang kalau kehilangan ilmu, enggak belajar, enggak nuntut ilmu, maka tahu apa? Orang yang enggak demen nama ilmu udah takbirin 4 kali. Salat apa yang takbirnya 4 kali? Ya, salat jenazah, ada mayit. Itu dikatakan bahwasanya mal fakhru illa li ahli ilmi annahum al huda liman istahda adillau wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Dikatakan bahwasanya hiduplah dengan ilmu. Orang yang punya ilmu adalah orang yang hidup selamanya. Imam Syafi'i udah 1000 tahun meninggal dunia, tapi ilmunya masih dikaji, nggak kayak meninggal, tetap hidup. Orang yang mati adalah yang nggak dikenang, orang yang mati adalah yang nggak ada jasanya, orang yang mati adalah yang pahalanya habis dan putus. Tapi Imam Syafi'i pahalanya tetap nyambung, 1000 tahun meninggal dunia, tetap orang mengambil manfaat dari beliau. Begitu juga Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dia bukan orang mati, tetap hidup ilmunya beliau. Masya Allah, hayatul fata bil ilm. Kehidupan seseorang itu adalah dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang dia bakal hidup abadi selamanya. Selama kitabnya dipelajari, ilmunya dikaji, ilmunya tetap manfaat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara amalan seorang mayit, walaupun orang udah mayit tapi amalnya tetap ngalir, tetap jalan terus amalannya dia. Amalannya si mayit. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Yang putus amalannya dia, amalan orang enggak putus. Orang doain nyampe, orang kirim pahala sedekah nyampe, orang kirim pahala Al-Qur'an sampai. Begitu. Tapi amalan si mayit itu putus kecuali yang 3. 3 ini termasuk amalannya mayit. Tidak putus. Dalam riwayat ada lagi selain daripada 3 hal itu. Dikumpulkan oleh Imam Suyuti. Dari kumpulan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi amalannya mayit ya, adalah 3 ini dan ada beberapa hal lainnya. Tapi kalau bukan amalannya mayit ya tetap nyambung amalan kita. Kita kirim Fatihah buat orang tua kita, kirim pahala Yasin buat mereka, kirim pahala khatam Quran, kirim tahlil buat mereka, tetap nyambung, tetap ada. Tapi amalannya si mayit putus kecuali 3 hal. Apa? Amalannya mayit adalah diantaranya wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang tetap dimanfaatkan. Dia ngajarin orang kebaikan, selama kebaikan itu diamalkan oleh orang tersebut terus ngalir pahalanya. Walaupun dia udah dikubur setahun, 2 tahun, 10 tahun, 1000 tahun. Wa hakadha. Nah, karenanya itu ayo belajar ilmu agama. Barang siapa yang masa mudanya dia kagak belajar ilmu agama, dia bakal terus mencicipi kebodohan. Itu dikatakan bahwasanya wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu. Kadar setiap orang keahlian dia. Kadar setiap orang sesuai keahlian dia, sesuai dengan kebiasaan dia. Yang sibuknya sama ilmu, nah itu kadarnya dia, sibuk dengan ilmu. Tapi ada orang sibuknya sama televisi, sibuknya sama medsos, sibuknya sama gosip, sibuknya sama berita.
begitu. Apa kadarnya dia? Ya begitulah kadarnya dia. Wa kana al-Imam Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggaf yang dikubur di Pasuruan puluhan tahun yang lalu beliau wafat. Ada min talamidh muridnya al-Imam Muhammad bin Ahmad al-Mihdar. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Alawi al-Mihdar. Ada al-Imam Ja'far bin Syekhan itu kalau beliau datang kepada gurunya, itu gurunya menyambut beliau. Gurunya nyambut dan berkata, marhaban bil Qur'an wa ahlil Qur'an. Selamat datang wahai Al-Qur'an dan ahlinya Al-Qur'an. Kenapa? Sebab ini orang sibuknya sama Al-Qur'an. Tiap hari sibuk sama Al-Qur'an. Kerjaannya ngaji Quran, doyannya sama Al-Qur'an, hobinya Al-Qur'an. Itu kalau dia datang sampai gurunya yang nyuruh, kamu aja yang jadi imam sholat. Kenapa? Sebab ada orang-orang tertentu itu sholatnya dia luar biasa, membawakan ketentraman, kenikmatan, bikin khusyuk buat orang-orang yang hadir, yang menyimak, yang mendengarnya. Sebab mereka orang yang membawa sirnya Al-Qur'an. Intinya di sini ketika beliau datang karena sibuknya sama Al-Qur'an, keahliannya Al-Qur'an, marhaban bil Qur'an wa ahlil Qur'an. Selamat datang wahai Al-Qur'an dan orang yang menampung Al-Qur'an, ahlinya Al-Qur'an. Nah, kalau ketemu kita disambutnya bagaimana? Marhaban bi gosip wa tukang gosip. Marhaban medsos wa tukang medsos. Marhaban tukang namimah wa namimah. Marhaban bil ghibah wa tukang ghibah wal iyadzu billah min dzalik. Qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Dan orang jahil senantiasa mereka memusuhi ahli ilmu. Apa orang yang tukang caci maki mereka orang alim? Kagak. Orang yang tukang caci maki itu bukan alim, itu jahil. Orang yang tukang mengkafirkan, membedakan, mensyirikkan, ada bukan alim, bukan alim. Begitu, bukan alim. Ada orang jahil. Dan senantiasa orang jahil bermusuhan dengan orang-orang yang berilmu, memusuhi orang-orang yang berilmu. Kenapa? Ya kesian, dia jahil, ilmunya terbatas. Sehingga sampai dikatakan bahwasanya al-jahal, kebodohan tersebut adalah ketika seorang berucap ucapan yang kotor, mencaci, memaki, memprovokasi, apalagi mensyirikkan dan membid'ahkan. Sebab membid'ahkan itu lebih jahat daripada mencaci dan memaki. Membid'ahkan muslim, mensyirikkan muslim lebih dahsyat lagi daripada membid'ahkan. Ya, sebab itu man kafara musliman faqad kafar. Yang mengkafirkan muslim lain maka dia telah kafir. Kembali kekufuran kepada orang tersebut. Alaihi kufur, alaihi kufur. Balik lagi kekufuran kepada orang tersebut. Nah, yang melakukan ini enggak ada ulama yang melakukan hal yang demikian. Mengkafirkan sesama muslim bukan ulama, bahkan juga bukan ajarannya Rasulullah. Kalau ada orang mengklaim ahlu sunnah wal jamaah, sunnahnya Nabi bukan mengkafirkan. Sunnahnya Nabi mengislamkan, bukan mengkafirkan. Mensunnahkan, bukan membedahkan. Mentauhidkan, bukan mensyirikkan. Mengaku kita membela ajaran tauhid tapi mensyirikkan orang. Membela ajaran tauhid, tauhidkanlah orang. Membela ajaran tauhid kok mensyirik-syirikkan sesama muslim. Ngaku ahli sunnah, sebutin sunnah Nabi, ajaran Nabi atau hadis Nabi yang pernah menyebutkan Nabi mengkafirkan muslim lain, atau Nabi mensyirikkan seorang muslim. Hei kamu syirik, hei kamu kafir, hei kamu murtad. Enggak pernah. Atau Nabi bilang hei kamu bid'ah. Tidak pernah. Ada sahabat muji Rasulullah, banyak, bukan satu, banyak sahabat yang memuji Rasulullah. Di antara yang memuji Rasulullah di antara para sahabat adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dengan syairnya antala maulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurika ufugu wa nahnu fi dzalika nur wa dzalika dhiya subla rasyadi nakhtarigu. Syair maulid yang digubah oleh Sayyidina Abbas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekembalinya Rasulullah dari Tabuk. Kemudian juga Sayyidina Hasan bin Thabit itu beliau bilang
wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Itu pujiannya. Kalau mau diterjemahin sampai pagi akhirnya enggak kelar-kelar. Ya, makanya belajar ngaji. Kan ya di madrasah tanya, ya besok tanya cari tahu apa artinya tuh. Apa syairnya Hasan bin Thabit, sahabat Rasulullah, penyairnya Rasulullah, yang Rasulullah taruh mimbar di dalam masjid untuk Hasan bin Thabit melantunkan syair-syairnya di dalam masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak tahu tauhid kali. Nabi enggak tahu kalau itu bid'ah ya. Mungkin mesti belajar sama syekhnya ente, sama ustadznya ente. Rasul sallallahu alaihi wasallam taruh mimbar buat Hasan bin Thabit melantunkan, mengucapkan syair-syairnya. Kemudian juga Ka'ab bin Zuhair yang mengucapkan syair kepada Rasulullah dalam qasidah beliau Banat Su'ad, pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga An-Nabighah, itu beliau juga mengucapkan pujian syair untuk Rasulullah. Dan mereka itu ketika mengucapkan syair untuk Rasulullah, pujian untuk Rasulullah, Nabi enggak bilang bid'ah, syirik, khurafat, mengkultuskan, menyembah selain Allah, enggak bilang begitu. Kepada Sayyidina Abbas dan Nabighah, Rasul bilang la faddafuk la yufdidillah fak, semoga mulutmu senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala berkat pujianmu kepada Rasulullah, dijaga mulutnya sampai tua enggak ada satu gigi pun yang tanggal. Sayyidina Abbas, An-Nabighah usianya hampir 100 tahun, enggak ada satu gigi pun yang tanggal dari mulutnya. Berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ka'ab bin Zuhair ketika memuji kepada Rasulullah, langsung dikasih sorbannya Nabi Muhammad, burdahnya Nabi. Burdahnya Nabi diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair sebagai bentuk gembira dan ridhanya Rasulullah terhadap Ka'ab bin Zuhair. Sampai ulama bilang mestinya tuh syairnya Ka'ab bin Zuhair itu lebih patut dikasih nama burdah. Dan syairnya Busiri, burdahnya Busiri itu lebih pas dikasih nama bur'ah. Loh kenapa? Sebab Busiri dulu tuh kerjaannya muji-muji pejabat. Dia punya syair puji-pujian kepada orang-orang duniawi dah, dalam percintaan dan lain sebagainya. Tahu-tahu sakit, stroke. Akhirnya dia taubat. Kemudian dia tawasul kepada Rasulullah. Dia mengucapkan syair untuk Rasulullah. Dia bikin burdahnya, dia sembuh dengan berkat burdah yang beliau buat. Jadi burdah bikin obat, bukan bikin penyakit. Begitu. Anehnya orang dia memuji partainya, memuji calonnya, memuji kelompoknya. Enggak ada yang bilang syirik, enggak ada yang bilang bid'ah. Muji Nabi Muhammad bid'ah, syirik. Lu ada apa sama Nabi segitu dendamnya sama Rasul? Diapain nih anak sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu yang suka mencaci, memaki, itu cacian makian disebutnya jahal. Inumruun yajhal alaik, ada orang yajhal alaik. Apa itu bahasa kita? Jahil mulutnya. Jahil. Orang bodoh yang suka caci maki, yang suka mengkafirkan, membedahkan, ada jahil. Dan senantiasa mereka, orang-orang tersebut, orang-orang jahil yang memprovokasi ulama. Zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka jahil mencaci maki. Zamannya Sayyidina Umar bin Khattab sampai jahil, bukan cuma sekedar ucapan mencaci Sayyidina Umar, membunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Zamannya Sayyidina Uthman bin Affan, kumpulin massa mendemo Sayyidina Uthman, membunuh Sayyidina Uthman bin Affan, mencaci maki Sayyidina Uthman. Jahil, senantiasa mereka setiap zaman jahil, memusuhi para ulama. Begitu Sayyidina Ali pun, di zaman Sayyidina Ali pun juga demikian. Sayyidina Ali ditanya tuh tentang orang-orang jahil tersebut yang kerjaannya mengkafirkan orang Islam, mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan sahabat. Ditanya, akufarhum, apakah mereka itu khawarij, mereka orang-orang kafir? Sayyidina Ali bilang minal kufri faru, justru mereka kabur dari kekafiran. Munafiqun hum, apakah mereka orang-orang munafik? Sayyidina Ali bilang innal munafiqin la yadhkurunallaha illa qalila wa hum yadhkurunallaha katsira. Orang munafikun mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sedangkan nih orang-orang mereka berzikir kepada Allah banyak. Mereka bukan kafir, bukan munafik. Maka tuh yang nanya fatwa ke Sayyidina Ali, ya Imam, kamu diperangi, teman-teman kita dibunuhi, sahabat-sahabat dikafirkan sama mereka, tapi kamu tidak rela menamakan mereka orang kafir, enggak rela menamakan mereka orang munafik. Terus kita kasih mereka nama apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang,
ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara kita yang memberontak kepada kita. Udah selesai. Tapi mereka saudara kita, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ulama, Sayyidina Ali itu ulama. Enggak ngafirin orang, enggak memunafikkan orang. Apalagi membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan, mencaci maki orang lain. Cacian enggak ada. Bahkan terhadap yang mengkafirkan dan memerangi beliau bilang ikhwanuna, saudara-saudara kami, baghaw alaina, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan senantiasa orang jahil musuhin ulama, memprovokasi ulama dari dulu. Wal jahilun li ahlil ilmi a'da'u. Masya Allah. Sampai dikatakan manusia semuanya mati, wa ahlul ilmi ahya'u. Tapi orang yang berilmu mereka tetap hidup. Itu katanya bahwasanya la yablughul ada min jahil ma yablughul jahilu min nafsi. Fa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qabla al guburi guburu. Kebodohan itu bagaikan kematian, dan orang-orang yang bodoh jasad mereka bagaikan kuburan yang menampung jiwa-jiwa yang bodoh. Sebagaimana kuburan menampung hati yang bodoh, jasad yang menampung jiwa dan hati yang bodoh. Nah itu sama seperti kuburan yang menampung mayat. Begitu. Mereka bagaikan mayat, orang-orang yang tidak berilmu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada kita benci sama orang, begitu orang jahil, nggak usah diapa-apain, biarin aja. Jangan diganggu, jangan dikatain. Kebodohan dia yang bakal mencelakakan dirinya sendiri. Kebodohan dia yang bakal ngejurumusin dirinya sendiri. Kebodohan dia yang bakal membinasakan dirinya sendiri. Walidzalik orang jahil senantiasa mereka merasakan pedihnya dampak dari kebodohan mereka. Dalam cacian, dalam makian, dalam mencirikkan, membid'ahkan, memunafikkan. Nah itu yang mereka telan, begitu dampak daripada kebodohan mereka. Wa kana al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau bilang man daga ilmuh daga sadruh wa man daga sadruh daga amaluh. Orang kalau sempit ilmunya maka otomatis amalannya juga sempit. Dia taunya ilmu cuma segitu doang, sehingga dia beramal cuma segitu. Ada orang beda amalan, oh salah, keliru. Dikiranya madhab cuma satu doang. Ada orang melakukan amalan lain, dia nggak bisa terima. Dan kalau udah ilmunya sempit, amalannya juga terbatas, pas-pasan, bagaikan katak dalam tempurung. Juga hatinya juga turut sempit, nggak bisa menerima perbedaan. Bawaannya ada orang beda, kafir, syirik, beda, sesat, munafik. Begitu kalau ada orang beda kayak begitu, nggak kuasa menerima perbedaan. Makanya kita heran. Orang berantem gara-gara urusan perbedaan masalah dunia. Contoh, beda urusan calon, beda urusan partai, ya, beda urusan politik. Berantem. Emang manusia purba, kurang peradaban. Lu kagak ngaji sih. Rajinnya dengerin medsos. Rajinnya nonton berita, baca Quran, nggak tahu alif yang telentang apa yang tegak. Ba titiknya 2 apa 3 huruf ba, bukan 2 bukan 3 titik huruf ba. Giliran baca surat ya ayyuhal kafirun nggak tahu pintu keluarnya kemana, exitnya di mana, mutor aja wala antum wala ana wala antum wala ana la antum la ana gitu, nggak keluar dari situ. Kata udah gitu bisa ada munafik, ada syirik, ada bid'ah, ada kafir, begitu yang diapalin ya udah. Itu hadis bid'ah syirik, kullu bid'ah dhalalah, kullu dhalalah finnar, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'ah dhalalah, rad. Begitu yang dia itu. Tapi ditanya, udah tahu syaratnya cebok dalam mazhab Syafi'i? Oh, bagaimana? Emang pakai syarat cebok? Ada syurut istinja. Ada syurut istinja bil hajar. Ya, begitu. Ada persyaratan cara cebok. Bagaimana kalau ceboknya dia pakai hajar? Apa yang dimaksud hajar dalam istinja tersebut? Apa tisu termasuk hajar juga? Dan jenis hajar apa yang boleh dipakai, begitu. Ada syaratnya wudu, ada syaratnya ghusl, syaratnya mandi, begitu. Ada syurutus shalah, syaratnya salat, begitu. Nah dia kagak ngerti, nggak tahu mana ku' mana bu',
Apa itu ku' itu apa tuh? Kue apem. Dia nggak ngerti mana ku' mana bu'. Tapi fasih banget urusan mengkafirkan, membid'ahkan, memunafikkan orang lain. Walidzalik katanya tuh yang ilmunya sempit, amalannya sempit, otomatis hatinya juga sempit. Nggak bisa menerima perbedaan. Bahkan perbedaan duniawi aja dibikin alasan buat berantem, buat berkelahi. Emang doyannya berkelahi? Abghadur rijal ilallah al-aladdul khasm. Orang yang paling dibenci oleh Allah yang hobinya berkelahi. Demennya cari musuh. Masuk kemana-mana, datang kemana-mana bawaannya mau berantem, mau berkelahi, mau cari musuh, mau ngatain, mau provokasi. Demennya begitu, mau bid'ahin, syirikin. Orang udah hadir pengajian dibid'ahin. Perasaan yang dibid'ahkan yang pada hadir maulid, yang hadir bioskop nggak ada. Bioskop bid'ah nggak ada. Orkesan bid'ah nggak ada. Begitu orang bikin joget-jogetan kalau hajatan, nggak ada yang bilang bid'ah, nggak ada yang bilang syirik. Begitu dia bikin malah tuh yang suka membid'ahkan. Tapi giliran orang sholawatan, baca maulid dibid'ahkan, disyirikkan, dimunafikkan. Nggak tahu dia ada apa, dendam banget sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manamdahillan nabi hu kanzana wal khabiyah li ta'akkad iji fil hal minhu wa hakadha. Itu disebutkan bahwasanya kullamat tasa' ilmu rajul kullamat tasa' aqluh galla i'tiraduh atau galla inkaruh 'alan nas. Makin luas ilmu seseorang, makin luas akal seseorang, maka makin sedikit komplainnya terhadap orang lain, makin sedikit ingkarnya terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Sebab dia tahu lah, ini ada sumbernya di kitab yang ini. Oh ini dalam madhab ini. Oh ini pendapat ulama ini. Jangankan urusan duniawi, kita dalam urusan madhab Syafi'i aja, itu Syafi'i punya murid-murid banyak. Murid-muridnya Syafi'i satu sama lain beda-beda. Begitu. Ini punya pendapat sendiri, ini punya pendapat sendiri, ini punya sampai kepada dia fatwanya Syafi'i yang ini yang ini, beda-beda semuanya. Bahkan termasuk Imam Ahmad bin Hambal muridnya Syafi'i, tapi karena perbedaannya terlalu drastis sampai dibilang mazhab baru Hanabilah. Ahmad bin Hambal sahibnya Syafi'i, muridnya Syafi'i, tapi karena perbedaannya terlalu frontal begitu sampai disebutnya mazhab baru di luar daripada mazhab Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i sama Ahmad bin Hambal tetap hubungannya baik. Dengar Ahmad bin Hambal sakit dijenguk oleh Imam Syafi'i, ngelihat keadaan Ahmad bin Hambal sakit, Imam Syafi'i sedih, kepikiran, pulang ke rumah jatuh sakit, kepikiran nama Ahmad bin Hambal yang lagi sakit. Ahmad bin Hambal dijenguk oleh Imam Syafi'i, lagi sakit, ngelihat wajah Imam Syafi'i datang, khalas obat saya udah datang, sembuh. Imam Syafi'i pulang dia sembuh. Dengar Syafi'i sakit, habis ngejenguk dia yang datang ngejenguk Syafi'i. Syafi'i ngelihat Ahmad bin Hambal udah sehat, bisa ngejenguk dia, sehat lagi. Kata Imam Syafi'i, beliau bilang, maridul habib fazurtuhu famaridtu min asafi alaih, bari al habib fazarani wa bari'tu min nazari ilaih. Kekasihku sakit, aku jenguk dia, maka aku pun jatuh sakit karena nggak tega ngelihat dia. Tahu-tahu kekasihku sembuh, dia menjenguk aku pun langsung sembuh dengan berkat memandang wajah kekasihku. Kata Imam Syafi'i, romantis banget guru sama murid. Nggak dibilang lu beda sama gue dasar murid murtad, nggak dibilang begitu, kagak. Antara guru sama murid kayak begitu akhlaknya mereka radhiyallahu anhum ajmain. Nggak ada mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, mensyirikkan orang. Apalagi cuma dalam urusan duniawi doang, cuma beda menu. Saya maunya jengkol, saya pete, jengkol, pete, jengkol, pete. Begitu, dua-duanya bau. Udah selesai. Mau jengkol, mau pete, mau ikan asin, mau daging, semuanya sama urusan dunia. Lu ente mau makan apa aja, fadhal. Yang penting jangan makan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Selesai. Begitu, ente mau makan apa aja nggak penting. Itu urusan duniawi. Sama urusan akhirat, Imam Syafi'i beda di antara mereka. Syafi'i wa Maliku, Nu'manu wa Ahmad bin Hanbal, Sufyanu wa ghairuhum min sa'iril a'immah 'alal huda wal ikhtilafu rahmah.
Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat antara umatku adalah rahmat. Begitu. Tapi perbedaan pendapat antara ulama di antara mereka. Adapun antara orang-orang jahil, nah itu dijadikan ajang untuk berantem, untuk ngebom, untuk saling bunuh, untuk saling nyembelih, untuk saling mengkafirkan. Itu katanya bahwasanya di antara perbedaan-perbedaan pendapat tersebut yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala antara mazhab-mazhab itu tujuannya agar sunnahnya Rasulullah menyebar secara totalitas di muka bumi ini. Daripada sunnahnya dan agamanya Rasulullah yang demikian beragam menyebar di kalangan umat manusia. Dalam mazhab Syafi'i pun juga ya, ada dua pendapat ulama besar yang saling berbeda. Pendapatnya Imam Nawawi dan pendapat Imam Rafi'i. Pendapat Imam Nawawi lebih senior, Rafi'i lebih senior. Datang Imam Nawawi banyak mengkoreksi daripada pendapatnya Imam Rafi'i. Dan dalam mazhab apabila terjadi perbedaan antara Rafi'i dan Nawawi, yang didahulukan, yang diutamakan, yang lebih mu'tamad pendapatnya Nawawi, padahal lebih junior. Tapi Imam Nawawi termasuk orang yang khidmah dan hormat kepada Imam Rafi'i. Beliau mengambil kitabnya Imam Rafi'i yang bernama Muharrar, dipuji kitab tersebut, kemudian dia khidmah kitab tersebut, ya, dia ringkas menjadi seringkas mungkin. Begitu daripada kitab Muharrar, begitu. Kemudian juga di situ pun juga dia sampaikan pendapatnya. Dia sebutkan di Muharrar begini, tapi saya punya pendapat yang berbeda seperti ini. Silahkan mau yang mana? Begitu. Subhanallah, termasuk orang yang mempopulerkan kitab Muharrar adalah jasanya Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Kemudian juga di bawah mereka ada perbedaan antara Ibn Hajar, antara Ramli, antara Khatib Syirbini, antara Bamakhramah, satu sama lain itu di antara para ulama tersebut. Dan perbedaan mereka nggak ada yang masing-masing bawa pasukan, bawa golok, ayo bunuh-bunuhan, berantem, berkelahi, kagak ada. Begitu, makanya kalau ngelihat kita berantem cuma urusan partai diketawain, begitu. Lu nggak diajarin sama Nabi Muhammad, nggak beriman sama Nabi Muhammad, nggak dididik sama Nabi Muhammad. Innamal mu'minuna ikhwah. Walidzalik ilmu mempersatukan, ilmu membawa rahmat, ilmu membawa kasih sayang. Ya, itu ilmu membawa begituan, bukan ilmu bawa tawuran. Ilmu nggak bawa tawuran, ilmu nggak bawa provokasi. Itu ilmunya setan. Kalau ilmunya Nabi membawa kedamaian, membawa kasih sayang. Itu ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yazal, begitu. Al jahilun li ahli ilmi a'da'u. Orang-orang yang jahil senantiasa usil dan jahil dan memusuhi orang-orang yang berilmu, ma'dzur karena kebodohan mereka. Makanya belajar, tuntut ilmu. Kalau kagak kita dibodohi oleh orang-orang kafir, dibodohi oleh orang-orang yang punya niat busuk, dibodohi oleh orang-orang yang punya ambisi duniawi, dibodohi, begitu, yang membodohi kita atas nama ini dan itu. Tiap hari bawa nama baru, mulai dari nama yang nasionalis sampai nama yang islamis, begitu, nama-nama yang macam-macam, begitu, semuanya untuk ngebodohin kita. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kita balik ke jalannya Rasulullah, kita taat kepada Rasulullah, niscaya kita akan mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala berkat kita mengikuti meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuntut ilmu dari sumbernya yang sanadnya nyambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah al-ashirah al-karimiyah makin berkah, makin makmur, menjadi markaznya ilmu, markaznya rahmat, markaznya persatuan, markaznya intelektual dan cendekiawan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan lingkungan kita lingkungan ilmu, lingkungan taqwa, lingkungan istiqamah. Itu dikatakan idza mal jahlu halla fi biladin ra'aita usdaha musikhat guruda. Itu katanya. Apabila kebodohan tinggal dan berkemah di suatu kampung, dia menancapkan jari-jarinya di suatu kampung, itu virus bodoh lebih bahaya daripada virus corona. Kalau kebodohan dia menancapkan kukunya di satu kampung, macan-macannya berubah menjadi apa namanya? Menjadi kera. Menjadi monyet. Macan gagah begitu. Tapi kalau dia bodoh, bukan macan namanya. Girid disebutnya. Ra'aita usdaha musikhat guruda waliyadzu billah min dzalik. Ya, karenanya itu raihlah kemuliaan dengan ilmu tersebut. Oh, saya keturunan orang mulia dengan ilmu.
Itu Sayyidina Muhammad al-Baqir memberi nasihat kepada anaknya Ja'far Shadiq, ya waladi al-ilmu jamil wa bi wa bak ajmal. Wahai anakku, ilmu itu indah, tapi kalau ilmu itu dimiliki oleh saya dan kamu selaku keturunan Rasul, lebih indah lagi. Kalau ilmu dimiliki oleh keturunan orang mulia, lebih indah lagi. Ya waladi al-jahlu gabih wa bi wa bak agbah. Wahai anakku, kebodohan itu buruk, jelek. Tapi kalau yang bodoh kita, cucunya Nabi, cucunya orang mulia bodoh, lebih jelek lagi. Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi sahibul maulid. Ntar mau baca maulid apa biasanya? Simtud Durar punya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi bilang tuh, penggubah maulid Simtud Durar, beliau bilang, ya magbahal jahl fi man yantasib birrijal. Kata beliau, sungguh alangkah jeleknya kebodohan. Gak pantas kebodohan apabila ada pada diri orang yang punya nasab kepada orang-orang mulia. Nanti punya mulia, ayo terusin, ambil ilmunya mereka, ambil akhlaknya mereka. Begitu, sanad terus nyambung sampai kepada orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang berilmu, orang yang amalkan ilmunya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah majlis ini makin ma'mur, madrasah ini makin ma'mur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anjal jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarqana min ba'dihi tafarqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma, wa ajzi al-qaimin fi hadzal makan bil khairil jazil birahmatika ya karim ya jalil ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.